Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya kita datang dengan hati yang siap dan bersuka cita untuk berjumpa dengan Tuhan pagi hari ini. Ada amin? Haleluya. Boleh salaman kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Kita deklarasikan kebaikan Tuhan pagi hari ini. 6 hari lamanya kita bekerja, beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini kita boleh bertemu satu dengan yang lain, saya percaya semua atas pertolongan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, kita bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Semua sumber kekuatan kita datangnya daripada Tuhan. Puji Tuhan kalau kita boleh sehat, kuat, semua karena pertolongan Tuhan. Pagi hari ini mari tundukkan kepala kita. Kita akan mengalami Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik lewat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Haleluya. Sungguh Engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Engkau yang mengerti setiap seluruh kehidupan kami Tuhan. Bahkan dalam kelemahan sekalipun Engkau hadir memberi kekuatan bagi setiap kami. Kami kuat, kami sehat semua karena pemeliharaan Tuhan. Dan kami tidak bisa balas kebaikan Tuhan. Tapi satu hal yang kami mau lakukan, kami mau beri hati kami sungguh-sungguh pagi hari ini Bapa. Untuk kami mau datang memuji dan menyembah Engkau. Karena kami terlalu yakin dan percaya Engkau senang ketika Engkau dipuji. Engkau senang ketika Engkau disembah. Dan pagi hari ini Tuhan kami beri hati kami. Kami beri hidup kami. Engkau sudah melayakkan setiap kami sehingga kami layak untuk masuk dalam ruang kekudusan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Dan biarlah setiap kami yang datang kepadamu yang sakit, kami mengalami kesembuhan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, kekuatan. Dan kami yang datang dengan keterikatan dalam hal apapun, di mana ada roh Allah, kami mengalami kemerdekaan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memberikan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Mengiring Yesus.
bekerja di dalam hidup kami. Kami mau tetap mengiring Engkau. Kami mau tetap ikut Tuhan. Sekalipun kami harus melewati badai dalam hidup kami. Kami mau tetapkan hati kami untuk percaya mengikut Yesus sepanjang kehidupan kami. Karena kami tahu ada mahkota kehidupan, ada upah bagi setiap orang yang setia kepada Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak
Pujian yang terbaik kami berikan hanya kepada Tuhan. Hosana bagi anak raja yang duduk di tahta. Dan pagi hari ini Tuhan, lengkap sukacita kami karena Engkau baik dalam hidup kami. Kami mau lebih bersukacita bagi nama Tuhan, sebab Engkau menjadikan kami umat-Mu yang lebih daripada pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap bersukacita sama-sama katakan amin. Sukacita melimpah pagi hari ini, amin. Boleh angkat tangan saudara, berapa banyak yang percaya bahwa kita lebih daripada pemenang? Katakan amin. Tos kiri kanan saudara, katakan kamu lebih daripada pemenang. Woo! Yes. Biar nyanyian kita pagi hari ini, pujian kita mendeklarasikan bahwa kita umat yang lebih daripada pemenang.
firman Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sukacita seorang pemenang, itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya dan saudara. Kita adalah umat yang lebih daripada pemenang pagi hari ini. Sebab Tuhan Yesus ada di pihak saya dan saudara. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita melibatkan Tuhan, kita akan keluar dari masalah kita menjadi seorang pemenang. Haleluya. Siapkan hati kita pagi hari ini Bapak Ibu, untuk kita mendengar pesan Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati, memulihkan kehidupan saya dan saudara pagi hari ini. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Dengan iman saudara katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat
Karena itu setiap orang percaya yang mengandalkan Tuhan akan mengalami bahwa bagi dia juga sesungguhnya tidak ada perkara yang mustahil. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Ya, anak-anak sekolah minggu, semua anak-anak sekolah minggu sikap berdoa, kita mau berdoa. Haleluya. Berkatilah anak-anak kekasih kami, milik pusaka yang daripadamu, yang Engkau titipkan di setiap kami, keluarga, rumah tangga, orang-orang percaya. Mereka yang akan beribadah, Tuhan berkati mereka sehingga mereka mengalami pengenalan takut akan Tuhan sesuai dengan kapasitas usia mereka, sehingga mereka akan bertumbuh di pelataran bait Allah sampai dewasa. Nama Tuhan Yesus yang akan senantiasa dipuji, dimuliakan dalam hidup mereka. Berkati semua guru-guru sekolah minggu, berkati kami para orang tua, supaya kami boleh juga disanggupkan Tuhan untuk membawa anak-anak kekasih kami ini kepada pengenalan akan Tuhan. Terima kasih, kemuliaan hanya bagimu. Kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Dan setiap anak-anak sekolah minggu yang siap beribadah memuji Tuhan, sama-sama katakan, sekali lagi sama-sama katakan, amin. Silakan masuk. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dari awal. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Sebab kami memiliki roh iman yang sama, sehingga kami berkata-kata. hanya Firman itu dekat pada mulut kami oleh dan di hati kami. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan Kami percaya kuasa-Mu tidak dapat dibatasi. Karena itu kami bersandar kepada-Mu. Mampukan kami semua untuk memutuskan dalam setiap aspek hidup kami. Kami bergantung, bersandar kepada Tuhan. Dengan kekuatan daripada Tuhan, setiap kami dapat melewati pengiringan kami, apapun tantangan pergumulannya. Karena Tuhan ada bersama kami, berkarya di dalam kami. Karena itu sekarang kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu ini kami mengerti dan menguasai hidup kami. Karena sungguh kami juga bergumul setiap hari
untuk menyangkal diri kami, menetapkan hati kami untuk melakukan apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Ada saat-saat waktu di mana kami kuat, kami tunduk kepada kehendak-Mu. Tapi ada waktu-waktunya kami mengikut kehendak kami. Karena itu Tuhan, kami memohon pengampunan daripada-Mu. Layakanlah kami berdasarkan anugerah yang ada pada-Mu bagi kami semua. Siapakah yang layak datang kepadamu? Sesungguhnya tiada seorang pun yang layak datang menghampiri Engkau yang kudus. Hanya karena anugerah-Mu, hanya karena rahmat-Mu, tiada satu pun hal perkara yang tersembunyi di hadapan-Mu. Siapa kami ini Tuhan tahu. Karena itu kami memandang kepada rahmat-Mu saja. Seperti seorang hamba, seperti seorang budak laki-laki yang memandang tangan tuannya, seperti budak perempuan yang memandang tangan nyonyanya, demikianlah kami. Siap Tuhan Yesus, ini kami umat ketebus-Mu, ini kami hamba-hamba-Mu, ini kami anak-anak-Mu. Haleluya. Sukacita melimpah di hati kami, karena kami tahu Engkau mengasihi kami. Mari setiap kita yang mengasihi Tuhan, naikkan syukur kepada-Nya. Angkat suara. Shkata karana barana barana.
Kami bangga. Kami bangga Tuhan. Karena Engkau menebus kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Karena itu hamba berdoa. Buatlah kami senantiasa mengerti lebih lagi tentang ajaibnya kasih karunia itu. Sehingga kami boleh mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Karena itu kami butuh firman-Mu selalu. Sekarang kami akan merenungkannya. Engkau mengurapi kami, buat kami mengerti, sanggupkan kami melakukan untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Dan pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini sebagaimana rangkaian ibadah semuanya, tujuan utamanya adalah supaya Tuhan dimuliakan. Karena itu kami berdoa, kami persembahkan permohonan kami ini di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan setiap kita jemaat Tuhan yang siap merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Iya. Ya, bersyukur hari ini tadi sambil kita memuji muliakan Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ya terima kasih Ibu Butet sudah, Ibu Lydia menyusun lagu sedemikian ya. Bicara tentang mengikut Yesus. Lagu kedua mengikut Yesus. Penyembahan lagu firman bicara tentang kuasanya. Begitu. Siapakah yang sanggup mau ikut Tuhan? Dengan segala tantangannya. Tetapi puji Tuhan lagunya berikutnya bicara tentang kuasanya, bicara tentang karyanya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di minggu keempat bulan Juli, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema menjadi pribadi yang berintegritas, berdasarkan nats bacaan Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Nats bacaan ini biasanya dibaca waktu Natal, perayaan Natal biasa. Begitu kan di bulan Desember. Tapi kan tidak ada salahnya, men. Alkitab itu kan dari awal sampai akhir kehidupan kita sesungguhnya kalau kita baca menjadi sesuai dengan tujuannya ditulis seperti di Timotius 3 ayat 16 itu untuk mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik orang berkelakuan baik begitu. Jadi bahkan sekalipun kebiasaan gereja membaca nats bacaan ini pada bulan Desember bukan persoalan, bukan soal ketika badan pekerja sekarang badan pengurus pusat gereja Betel Indonesia menetapkan akhir bulan Juli ini kita belajar dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Sekaligus juga mengingatkan bahwa tidak lama lagi sudah mau Natal toh. Setelah Agustus, bulan yang berakhiran ber, September, Oktober, November, Desember. Iya. Ya, Bapak Ibu mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca mulai dari Matius pasal 1 ayat 18. Injil yang ditulis. Ya, jadi Injil yang ditulis oleh Matius yang dulunya pemungut cukai, kemudian menjadi murid Tuhan. Ya, rasul. Sekali lagi, Injil yang ditulis. Jadi tidak jatuh dari langit. Injil Matius pasal 1 ayat 18 bisa ditayangkan? Ayat 18 judulnya, judul perikopnya ayat 1 ayat 18 sampai ayat 25 itu kelahiran Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan, Bapak Ibu perhatikan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Tunangannya ternyata ia mengandung dari Roh Kudus
sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi tunangan, Maria hamil, mengandung. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Sekalipun dulu belum ada undang-undang pencemaran nama baik, tapi Yusuf sudah mempelopori perkara ini. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Baru tunangan sudah bercerai. Ya, itu budaya konteks orang Yahudi kan. Kalau orang tunangan itu, sekalipun mereka belum hidup sebagai suami istri, itu sudah dihormati sedemikian. Jadi ada kata-kata kedusin dan kerusin. Jadi bukan hanya nanti suami dan istri, papa mama, tapi waktu mereka sudah ditunangkan itu, orang semua menghormati pertunangan itu, termasuk yang ditunangkan. Makanya ada tata cara untuk pisah, bukan sekedar WA. Maaf, hubungan kita selesai sampai di sini. Gitu bukan. Ayatnya yang ke-20. Ayat 20. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan, woi, panjang pikirnya nih Yusuf ini. Tidak main asal, pokoknya sudah. Dia mempertimbangkan, renung-renungkan, pikir-pikirkan, gumulkan. Tiba-tiba malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan malaikat itu berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria yang sekarang itu tunanganmu sebagai istrimu. Gitu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Maria itu akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Kenapa demikian? Engkau harus menamakan dia Yehosua, Yahweh Yasa, Tuhan Sang Penyelamat. Engkau harus kasih nama dia Tuhan sebagai penyelamat. Itu arti kata Yehosua, Yesus, Yosua. Kenapa demikian? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Mana ayatnya Yesus Juru Selamat? Ini ayatnya tuh. Karena dia akan menyelamatkan umatnya. Itu salah satu begitu. Tidak yang tertulis Yesus Juru Selamat. Ada saja permintaan. Ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi Yesaya. Ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu, anak perempuan muda yang masih perawan itu, begitu, akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai dia. Nah, akan menamakan dia Immanuel. Wih, ayat ini salah ini. Masa Alkitab Injil begini? Yesus itu namanya Yesus, bukan dikasih nama Immanuel. Begitu tuh. Salah satu juga keberatan itu. Pernah Bapak Ibu dengar? Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Tidak pernah dipanggil-panggil Immanuel Yesus itu. Kata menamakan itu bicara tentang akan melekatkan gelar padanya. Begitu. Yang berarti Allah menyertai kita. Imanu Elohim. Gitu. Imanu itu jalan berserta. Lingkap pobawa. Apa itu? Mbori pobawa. Ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat, perhatikan ini. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Kata kalimat ini juga ada ketika Nuh diperintahkan lalu dia berbuat melakukan seperti yang diperintahkan begitu. Ia mengambil Maria, Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat 25.
Lalu Yusuf menjadikan Maria istrinya yang pada sebelumnya adalah tunangannya. Lalu ayat 25 bilang begini, tetapi Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, yaitu Yesus, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya, sebelumnya ayat 25 ini ada sesuatu hal yang ada sedikit bukan mengalami. Ada perbedaan pandangan dalam konteks memahami ayat ini. Kalau saudara kita di Katolik itu karena mereka memiliki pemahaman bahwa Maria itu perawan sampai selama-lamanya, maka ayat ini bukan bersetubuh, tetapi bahwa Yusuf mengenal, memahami, mengetahui tentang Maria sesungguhnya sampai Yesus itu lahir. Begitu. Gitu. Karena memang kata yang dipakai itu bisa kata ginosko itu kata bisa bersetubuh atau memahami, mengenal lebih dalam. Tetapi bagi kita yang Protestan, karena kita tidak berdiri atau hidup dalam doktrin bahwa Maria itu perawan yang sejati, perawan sampai selama-lamanya, kita memiliki pandangan bahwa sesudah itu kemudian layaknya suami istri setelah Yesus lahir, maka Maria dan Yusuf hidup sebagai suami istri, sehingga sebutan saudara-saudara Yesus di beberapa ayat di Alkitab itu memang saudara dalam konteks saudara. Kalau dalam saudara kita di Katolik menganggap itu saudara sepupu. Begitu. Gitu. It's okay. Apakah karena kemudian karena setelah melahirkan Yesus Maria tidak perawan lalu menjadikan sesuatu persoalan? Tidak toh. Begitu. Jadi ada sebenarnya bagi kita yang Protestan memang percaya bahwa Maria itu perawan sebelum. Tapi kalau saudara kita di gereja Katolik itu Maria itu perawan sebelum, waktu melahirkan, dan pasca melahirkan. Seperti itu. Perpetua Virgini perawan sampai selama-lamanya. Jadi ada baik itu istilah kedokteran itu kelahiran, partum kah, postpartum. Jadi sesudahnya juga masih perawan. Itu tetap kita berdiri di pemahaman masing-masing doktrin, ya, ajaran gereja. Lalu orang bilang begini, kok bisa begitu? Bisa. Karena teks sama, tidak akan berubah, tetapi cara memandang atau memahami tafsir teks itu bisa berubah, bisa berbeda. Gitu. Dan ini kan bagi kita bukan doktrin yang primer. Bisa berbeda tuh. Yang tidak bisa berbeda itu kalau ada yang bilang duit tunggal, ya toh? Atau kemudian ada yang mengajarkan ada 4 pribadi, itu tidak akan mungkin. Oke, itu sedikit pengantar tentang ayat 25 ini. Jelas ya? Oke. Mari buka slide berikutnya. Ya. Hari ini kita tadi belajar pribadi yang berintegritas. Saya mau baca ini. Yusuf seorang tukang kayu sederhana. Iya. Tukang kayu di zaman itu bukan hanya kerja kayu, tapi biasa full bangunan. Jadi dia bisa kerja meja, dia bisa pasang batako. Kalau sekarang kan tukang kayu hanya kerja kayu, begitu kata tukang kayu. Yusuf seorang tukang kayu yang sederhana dipilih Allah untuk menjadi ayah sang Mesias. Karena itu di Matius 13 ayat 55, Markus 6 ayat 3, Yesus itu dibilang begini, bukankah bapaknya si tukang kayu itu? Begitu. Yesus dikenal sebagai anak tukang kayu. Oke. Suatu kehormatan Yusuf menjadi bapa bagi sang Mesias. Bukan karena Yusuf populer, terkenal, bukan. Karena Allah melihat kualitas karakter yang terdapat pada Yusuf. Dan salah satu kualitas karakter yang kita boleh pelajari hari ini tentang Yusuf adalah Yusuf seorang pribadi yang berintegritas.
integrity. Wah, bahasa Inggris lagi. Ya memang karena kata ini kan kita pinjam unsur serapan dalam bahasa Inggris. Sehingga lahir kata integritas. Pertanyaannya, makanan apa itu integritas? Gitu. Slide berikutnya. Nah, ini saya ambil definisi ini di ini. Saya ambil definisi ini di AI, bukan IEBB ya. Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Saya tanyakan apa sederhananya, banyak memang dia jelaskan. AI itu kecerdasan buatan, tinggal kita ketik langsung dia menjawab. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita tidak tahu tentang apa-apa langsung bisa tanyakan bagaimana cara membuat coto, langsung dia jawab. Hanya ada kelemahannya. Teman saya dia tanya, bagaimana cara membuat epu-epu? Dia balas, apa itu epu-epu? Ternyata belum ada dalam kamusnya. Baru dikasih masuk dulu. Epu-epu adalah makanan, baru dia, betul-betul memang bahaya sekarang ya, ngeri-ngeri. Makanya kemarin saya lihat statusnya siapa ya? Mama Clay dia, ya itu hasil dari kecerdasan buatan. Bagaimana gambar hidup itu menggambarkan tentang orang-orang yang hadir di acara 5.000 apa itu? 5 roti dan ya 2 ikan ya. Iya, ada yang bicara, lihat gambar hidup. Jadi perlu hati-hati. Ya gitu ya. Oke, ini definisinya begini. Integritas itu adalah kualitas atau suatu keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh dan konsisten antara pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta nilai-nilai dan prinsip yang dipegang teguh. Jadi, sederhananya integritas itu begini. Integritas itu kesatuan antara perbuatan, selaras dengan apa yang dia pikir, apa yang dia rasakan, dan apa yang dia katakan, berdasarkan nilai, ada dasarnya begitu. Jadi, apa yang saya pikir, apa yang saya katakan, apa yang saya perbuat itu selaras, sama. Jangan sampai saya berpikir salah, ini tidak benar, yang saya katakan benar, begitu. Tapi berdasarkan nilai dan prinsip yang dipegang teguh dan harus kebenaran sebenarnya. Karena bisa saja dalam artian yang negatif orang tetap berintegritas. Dia tetap kokoh kepada pandangannya, padahal nilai-nilai yang dianut itu kan salah. Itu juga di satu sisi. Tapi yang dimaksudkan di sini bahwa selaras antara apa yang diperbuat dengan apa yang dia pikir, dia rasakan, dengan dia katakan. Saya datang nanti dia datang itu. Itu integritas. Begitu. Bagaimana kok? Tidak apa-apa kok, tidak tersinggung. Tidak. Padahal di dalam gitu. Integritas itu seperti itu. Kok tersinggung kok? Iya saya tersinggung tapi is okay. Gitu. Oke? Bisa dipahami itu. Jadi sama integritas juga itu selaras di luar di jalan-jalan sana dia suami dari seorang istri, karena di rumah dia suami dari seorang istri. Bahayanya kita bapak-bapak ini, bapak-bapak yang tidak berintegritas, di rumah dia suami dari seorang istri. Tapi di luar bujang. Itu tidak berintegritas. Karena di situ dibilang, ya konsisten dengan pikiran. Jadi ada keselarasan antara apa yang diperbuat dengan apa yang dipikir, dirasa dan dikatakan. Kalau ya, katakan iya, begitu Alkitab bilang. Oke, itu sederhananya begitu. Jadi kalau dia ibu di rumah, istri dari seorang suami, di mana saja dia pergi, dia tetap seorang istri dari seorang suami, begitu. Itu salah satu contoh sederhananya. Banyak hal. Maka kita akan melihat dari bacaan kita. Oke, slide berikutnya. Ya, maka hari ini kita akan belajar 3 ciri pribadi yang berintegritas dari seorang yang bernama Yusuf ini, tokoh iman ini. Ciri pribadi orang yang berintegritas berdasarkan teladan yang kita baca di nats bacaan kita ini dari Yusuf. Yang pertama, orang yang berintegritas itu pasti tulus hatinya. Amin. Ayat 19 bilang begini. Ya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati
Dan kata tulus hati itu sama dengan sodik, benar, saleh. Kata tulus hati itu. Karena itu ketulusan hati itu dari bacaan kita ini, ciri pertamanya ditunjukkan ketika Yusuf tidak cepat-cepat menghakimi. Yusuf tidak gegabah mengambil keputusan berdasarkan rasa pribadinya. Bayangkan kita sudah tunangan, tiba-tiba engkau hamil. Begitu toh? Iya. Jadi orang yang berintegritas itu ciri pertamanya tulus hati. Dan di dalam ketulusan itu orang yang tulus itu tidak akan cepat menghakimi orang. Amin? Amin? Iya. Lihat sedikit, wah baju baru hari ini nih, jangan sampai hasil korupsi. Iya tuh. Dan bahayanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam konteks menghakimi ini, Alkitab bilang apa? Apa yang kau ukur, penghakiman yang kau ukurkan kepada orang itu akan dipakai untuk mengukur. Begitu. Hati-hati. Amin? Ya, kita harus berhati-hati untuk itu. Jangan cepat-cepat menghakimi. Karena Alkitab juga bilang bahwa kita tidak boleh saling menyalahkan, saling menuduh, cepat-cepat saling menghakimi. Di Yakobus itu. Tulus hati. Ciri yang pertamanya tidak cepat menghakimi. Slide berikutnya. Karena orang yang berintegritas itu adalah orang yang tulus hati, dan dalam bacaan kita ditunjukkan ketulusan hati Yusuf itu dinyatakan dengan dia tidak cepat-cepat menghakimi. Dan itu bisa terjadi karena orang yang berintegritas, yang tulus hatinya ini lebih mengedepankan kasih dibanding ego. Mari kita berpikir, kita coba menyelami perasaan seorang laki-laki yang sudah tunangan, tiba-tiba tunangannya datang dan menyatakan dirinya hamil. Pasti sebagai manusia biasa, ini bukan malaikat bro. Begitu. Pasti akan merasa dihianati. Tetapi cintanya kepada Maria, kasihnya kepada tunangannya, membuat Yusuf tetap mempertimbangkan. Tadi tuh, duluan dia mempertimbangkan atau duluan malaikat datang? Hah? Iya. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau mau mengalami keajaiban-keajaiban karya Tuhan, pertolongan Tuhan, mari mulai dulu dengan diri kita. Amin. Iya. Ketika ia mempertimbangkan, pikir-pikir, lalu kuasa Tuhan datang baginya, menguatkan dia lewat malaikat. Karena itu akhirnya Yusuf berketetapan untuk tidak menceraikan Maria. Menjaga nama baiknya. Bukan hanya jaga nama baik, jaga nyawa. Jaga nyawa. Karena dalam konteks pertunangan orang Yahudi, kalau ada perempuan yang sudah bertunangan, kedapatan, bahkan di pernikahannya di malam pertama, didapati tidak ada tanda-tanda keperawanan, si laki-laki punya hak menuntut. Dan itu nyawa. Bayangkan kalau Yusuf datang ke tua-tua pada saat itu dan berkata, tunanganku Maria hamil. Dan saya belum berhubungan apa-apa dengan ini. Jatuh hukuman kepada Maria perzinahan. Dan di mana-mana hukum perzinahan apa? Dilempar dengan batu. Itu terjadi dalam kisah ketika ada seorang perempuan kedapatan berzina. Diseret-seret. Lalu orang datang, hukum Musa mengatakan bahwa setiap orang yang kedapatan berzina harus dilempari batu. Yesus bilang benar. Kalau begitu yang melempar duluan yang tidak berdosa, semua pergi. Pertanyaannya laki-lakinya kenapa tidak ditangkap? Jangan sampai pejabat kota mungkin.
Mestinya dua-duanya tuh. Iya gitu. Lihat, tindakan Yusuf menunjukkan kepekaan terhadap martabat orang lain. Bahkan saat tersakiti ia lebih memilih menderita diam-diam daripada mencemarkan orang lain. Orang yang berintegritas tulus hati. Dan memang akhirnya di dalam integritas itu ada yang namanya nilai-nilai pengorbanan. Begitu. Orang yang berintegritas seringkali tersakiti. Bisa. Karena ia tulus. Tapi jangan takut Bapak Ibu. Alkitab jelas bilang, Tuhan membela orang yang tulus hati. Dan orang yang tulus hati ada masa depan. Amin. Mungkin dia terpuruk pada saat itu. Tetapi Tuhan menjadi pembela. Dan perhatikan, orang yang tulus hati bukan berarti tidak berdosa. Tetapi orang yang tulus hati ketika ia berdosa bersalah, dia terbuka untuk dikoreksi sehingga ada masa depan baginya. Daud itu sampai Tuhan bilang sama dia, aku berkenan kepadanya, bicara tentang hati. Dosa apa yang dia tidak lakukan Daud? Bayangkan mengambil istri orang lain. Kemudian mendramatisasi keadaan supaya suaminya harus jahat. Sebenarnya jahat. Iya kan? Kita sudah pernah bahas itu tuh. Bayangkan orang pergi berperang, dia ada di balkon rumah lihat-lihat, wih ada orang mandi, wah kau panggil dia. Padahal Alkitab dengan tegas mengatakan firman Tuhan di 10 hukum Taurat. Jangan mengingini. Jangan mengingini. Lalu diambil, berhubungan. Hamil. Aduh pusing. Nah itulah dosa melahirkan dosa. Datang pengawal. Tuhan. Hamil. Wih, apa kata dunia ini? Gemetar dia sudah. Waduh, ini masa depan hancur sudah ini. Ini nama baik. Pikir nama baik. Apa kata dunia seorang raja menghamili istri panglimanya? Wah, sabar. Ini harus diselesaikan nih. Tunggu. Kita atur sedemikian. Bayang, jahat sekali. Kau panggil itu suaminya. Tarik dia dari medan pertempuran. Supaya dia pulang. Tuliskan surat cuti. Supaya dia pulang, dia cuti. Lah kalau dia pergi perang, lalu istrinya hamil kan orang bilang, oh iya pernah suaminya pulang cuti. Tapi orang yang tulus hati dijaga Tuhan. Pulang dikasih cuti, dia bilang apa? Oh tidak boleh begitu bos. Komandan, ini saya punya anak buah di medan pertempuran ini, mereka lagi menghadapi segala kesusahan. Masakan saya pulang cuti, saya mau tidur di rumahku dengan istriku. Di drum, iya. Akhirnya Daud bilang apa? Oke, masa cutimu selesai. Ini surat selesai cuti. Di surat perintah, kasih surat perintah. Tempatkan Laanu ini. Uria toh, Laanu. Tempatkan dia di depan. Jadi setelah terjadi pertempuran kalian tarik mundur diri. Langsung mati. Dia pikir selesai persoalan. Dan terbukti. Akhirnya apa? Anak itu mati toh. Dan banyak kisah setan. Sekali lagi. Orang yang tulus hati. Bukan dia kebal dari dosa. Tetapi orang yang tulus hati. Mampu secepat-cepatnya dan menerima untuk dikoreksi. Amin? Amin? Iya. Yang kedua, orang yang berintegritas itu seperti bacaan kita yang diteladankan Yusuf, submission, penundukan diri. Penundukan diri. Dalam bacaan kita itu Yusuf dimulai dengan pekat terhadap suara Tuhan ketika malaikat datang dalam mimpinya. Yusuf mendengar dan memperhatikan pesan dari malaikat dalam mimpi.
Ia tidak menutup hati meski pesannya tidak masuk akal. Oke, baca dulu, lanjut dulu baca. Kita baca baru kita contohkan penundukan diri. Dari situ karena dia memiliki sikap menundukkan diri, maka dia mau mengubah keputusannya sesuai dengan apa yang Allah mau. Kan dia rencana gini, saya ceraikan diam-diam. Kan? Pertama, saya tidak lanjut menjadi suaminya. Dan dia karena ini perceraian diam-diam, dia tetap aman. Tidak akan dilempari karena saya tidak menuntut. Itu rencananya. Tapi rencana Tuhan datang dan menyatakan kepada dia, karena Yusuf seorang yang memiliki pribadi penundukan diri sedemikian, dia ubah keputusan rencananya sesuai dengan rencana Allah. Ia membatalkan niat menceraikan Maria setelah mengetahui rencana Allah. Yusuf tidak mempertahankan rencana pribadinya. Dalam pelajaran beberapa minggu lalu kita belajar baik di doa malam melalui Bapak Beniham maupun saya sampaikan kembali tentang inilah yang disebut dengan menyangkal diri. Saya mau merah tapi Tuhan mau pink. Kita ikut. Oh gitu kan? Menyelaraskan apa yang kita mau dengan kehendak Allah. Penundukan diri. Melakukan tepat seperti yang diperintahkan Yusuf. Mengambil Maria sebagai istrinya tanpa menunda. Ketaatannya nyata, bukan hanya dalam niat, tapi juga dalam tindakan. Itu namanya integritas. Penundukan diri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, penundukan diri ini bicara tentang apa? Menyerahkan apa yang kita mau kepada otoritas di atas kita, sekalipun kita juga memiliki kemauan sendiri. Contoh, di pekerjaan sebagai bawahan kita harus tunduk kan? Iya. Di mana saja kalau orang berintegritas, orang tidak akan bisa disebut dia orang yang berintegritas kalau dia tidak memiliki penundukan diri. Di kantor melawan terus dengan atasannya. Masalahnya atasannya juga itu konteks lain. Ya, itu konteks lain. Tapi yang namanya penundukan diri seperti itu. Kenapa kita sebagai warga negara kita tunduk kepada pemerintah? Sekalipun kadang-kala juga kita, kenapa kau begini begitu tuh? Tetapi surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, tunduklah kepada pemerintah karena pemerintah adalah wakil Allah. Begitu. Makanya waktu pertemuan di FKUB bicara tentang SKB 2 Menteri. Ada Bapak Haji satu bilang anggota FKUB tentang aturan itu harus ditegakkan dan sebagainya. Saya bilang kami sebagai gereja harus tunduk. Bahkan saya bilang, bahkan ketika aturan itu kami rasa tidak adil, tetapi firman Tuhan kita disuruh tunduk. Karena lebih parah kalau tidak ada aturan. Iya tidak? Iya. Alkitab bilang apa? Kalau tidak ada visi, liar orang. Itu bicara tentang apa? Masih mending ada aturan yang tidak sempurna daripada tidak ada aturan sama sekali. Ibaratnya gini nih, maaf kata ini hanya andai saya. Masih mending ada polisi sekalipun banyak polisi yang disensor. Saya nanya polisi tuh. Iya Bapak Ibu. Masih mending. Iya. Coba kalau tidak ada. Iya begitu kan logika berpikirnya begitu. Masih mending ada pemimpin sekalipun pemimpin itu mungkin saja kita rasa tidak adil. Dibanding tidak ada yang memimpin. Karena kita butuh untuk menundukkan diri. Amin? Iya. Di rumah. Istri kepada suami. Tadi itu misalkan di kantor di pekerjaan. Bisa saja bawahannya lebih pintar dari atasannya. Fakta banyak begitu.
Dulu Pak Yan menceritakan tentang dirinya di kantor. Ya sudah jabatannya sih, tapi tetap jadi penyuluh. Penyuluh di lapangan. Sebenarnya harusnya sudah sedikit menjadi kepala bidang dan sebagainya, tetapi dia harus tunduk. Bahwa faktanya bisa saja bahwa bawahan itu lebih pintar dari atasan, tetapi kita dituntut untuk menundukkan diri. Begitu juga dari rumah, suami terhadap istri. Iya, istri-istri sama bilang tunduk kepada suami. Ya, tunduk kepada suami. Karena itu harus. Lalu kemudian istri-istri mengemukakan rupa-rupa alasan. Tidak ada alasan. Karena kita suami dituntut mengasihi istri tanpa alasan. Amin. Kira penggadaian saja yang menyelesaikan persoalan tanpa masalah kah? Masalah itu bukan. Kelop. Jadi ketika Tuhan memerintahkan, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu. Lalu kemudian baru perintah itu dibacakan, tunduklah kepada suamimu. Langsung dia berespon, masalahnya begini-begini. Sabar dulu, ini belum selesai. Karena berikutnya dibilang, hai suami-suami kasihilah istrimu. Selesai. Lalu ada yang duduk di belakang mungkin dia pikir, wih sudah selesai Pak Gem? Belum. Belum, masih bergumul. Pitanya Bu Gem itu sana. Jangan tanya Bu Gem, tanya anak-anak. Nah itu yang lebih bagus. Bagaimana Pak Gem? Belum selesai, kasihan, masih bergumul juga. Masih bergumul juga. Masih. Tapi itu yang saya sukanya tadi itu. Mengiring Yesus terus toto. Wah lalu kita bilang berat ini. Tapi lagu berikutnya, lagu di firman, lagu berikutnya tentang kekuatan kuasa. Ada harapan. Sama dengan begitu. Bahwa ia berat untuk melakukan kehendak Tuhan, tapi Tuhan sendiri akan mampukan. Amin. Ya. Yang pertama apa? Tulus. Ya. Seperti itu Misuda. Apa adanya. Bukan ada apanya. Jangan sampai saya seperti, wah Pak Yohanes sepatu tak bagus Masih ada satu di rumah kah? Boleh tidak? Boleh kalau memang tulus, tidak apa tuh. Iya. Apa salahnya kalau memang begitu? Yang menjadi persoalan itu memanfaatkan. Datang ke Pak Kris, sudah makan Pak Gem? Belum Pak Kris, hanya kalau mau diajak makan bisa saya bungkus bawa pulang saja. Dibelikan bungkus. Begitu. Iya toh? Misalkan datang kunjungan pas di Vita, karena Vita kan rumah makan. Datang kunjungan pas jam makan siang. Iya. Dan tidak jarang, bukan tidak jarang, sering kali masih bungkus. Dan Tuhan yang periksa toh. Iya betul. Jadi maksud saya begini, ketulusan itu yang akan bisa di hadapan Tuhan atau di hadapan sesama manusia kita terkoreksi. Iya toh? Siapa yang tahu hati ini Kak? Pemilik hati. Dan yang terutama pencipta hati. Orang yang berintegritas tulus. Yang kedua apa tadi? Penundukan diri. Yang ketiga ini penguasaan diri. Sekalipun ada catatan, Pak Gem setiap datang di sini harus jam makan siang. Setiap datang sini harus jam makan malam. Tapi tidak juga setiap jam makan siang, jam makan malam saya pergi. Itu namanya penguasaan diri, bukan asas manfaat. Jadi jangan takut, itu kan belum selesai tadi toh. Makanya ketika istri-istri bilang, hormati suamimu, jangan takut. Karena poin berikutnya suami dibilang kasihi, itu namanya saling. Dalam bahasa kita di Buton ini po. Po mama siaka. Kata po itu bukan hanya satu pihak.
Poma masiaka, saya mengasihi engkau karena pihak yang engkau itu mengasihi aku. Kata po itu saling. Iya tidak? Poangka-angka, taka. Saling itu begitu dua pihak. Bayangkan kalau kita saja mau Tuhan, saya mau ini. Lalu Tuhan bilang saya mau ini. Tidak Tuhan, itu bagian. Bukan begitu. Oke? Ya. Tulus hati, penundukan diri, yang ketiga kuasai diri. Lanjut. Matius 1 ayat 24-25 tadi dibilang tahu bahwa setelah dia jadi suaminya dia tidak berhubungan sampai anak itu lahir. Walaupun kemudian dalam konteks saudara kita Katolik itu akhirnya Yusuf memutuskan juga tidak berhubungan suami istri bahkan sampai Yusuf mati. Begitu kalau dalam konteks saudara kita. Jadi ya secara logis memang agak susah saya pikirkan begitu. Jadi Bunda Maria ini perempuan yang dirahmati ini. Bapak Ibu, ada dua kata, kikari tomene atau perempuan yang dirahmati. Orang ya, satu disebut untuk Maria, satu disebut untuk gereja. Hanya dua kata dipakai itu. Ada salam Maria engkau yang dikaruniai, ada itu doanya apa? Elizabeth ya. Kata itu hanya dipakai dalam Alkitab dua, yaitu untuk Maria dan untuk gereja Tuhan. Yaitu saudara dan saya, kikari tomene. Yang berkasih karunia. Oke. Perhatikan ini. Jadi ketika ia sudah jadi istrinya, di situ disebut begini. Dia tetap menguasai dirinya sedemikian. Meskipun sudah menikahi Maria, Yusuf tidak berhubungan intim dengan Maria istrinya sampai Yesus lahir. Yusuf meletakkan kepentingan pribadinya di bawah kehendak ilahi. Menguasai diri. Lanjut, berikutnya lagi. Yusuf menghormati rencana keselamatan Allah. Yusuf memahami bahwa kehamilan Maria adalah bagian dari karya besar Allah dan tidak mencampuri proses tersebut. Konsisten dalam panggilan sebagai pelindung. Bukan hanya awal, bahkan ketika keluarga kudus ini pindah ke Mesir untuk sesaat. Makanya ada gereja keluarga kudus di Mesir. Waktu kita pergi itu ada di kota Kairo lama. Berdekatan dengan agak beberapa meter ke sana ada sinagog yang paling tua juga. Jadi ini gereja ini dibangun, didedikasikan, diyakini secara tradisi di situ rumahnya Maria, Yusuf dan Yesus bayi anak-anak waktu mereka ngungsi ke Mesir. Jadi ada gereja. Waktu kita pergi, gereja itu lagi renovasi. Sehingga tidak boleh masuk. Maka saya menggunakan bahasa isyarat. Saya mau masuk waktu itu. Lagi renovasi, memang gereja-gereja di sana kan suasana mistisnya itu agak unik juga gerejanya kan pokoknya. Lalu saya ingin masuk karena di situ gereja keluarga kudus disebut ya. Saya masuk minta izin. Pakai bahasa isyarat. Pokoknya begitu. Yang pekerjanya memang ada banyak tiang-tiang apa itu namanya renovasi kan, ada tiang-tiang kayu yang menopang apa, lalu diizinkan masuk. Banyak terpal-terpal menutupi benda-benda yang memang sangat tua. Saya masuk karena itu gereja keluarga kudus, maka permohonannya harus sama. Singkat saja, Tuhan berkatilah semua kehidupan rumah tangga orang-orang percaya di seantero dunia sekaligus orang-orang percaya yang Tuhan percayakan saya gembalakan. Keluarga lepas keluarga. Amin. Keluar. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap yang saya berkati, saya tumpangkan tangan dan satukan mereka sebagai suami istri. Adalah sukacita tersendiri ketika saya dengar mereka hidup rukun-rukun. Tetapi menjadi kesedihan ketika mereka hidup tidak rukun. Seperti itu.
Makanya pantaslah saya termasuk orang yang tingkat stresnya paling tinggi versi pengukuran di Lele Mengura pada saat itu. Iya betul ini. Yang dibaptis juga begitu. Yang saya serahkan penyerahan anak juga begitu. Jadi maklumlah. Maka tolong doakan saya. Jangan sampai saya pukul-pukul tiang listrik di luar. Dulu pernah hitung-hitung tehel. Waktu pulang dari Ambon kan sempat oleng-oleng begitu. Oleng kapal. Jadi, tapi uniknya ternyata bukan hanya saya. Saya paling tidak ada temukan 2-3 orang yang pernah mengalami kondisi tekanan sedemikian. Ternyata suka menghitung. Kotak-kotak begitu. Iya, saya begitu waktu stres berat itu. Waktu pulang dari Ambon. Tekanan sedemikian, gagal kuliah dan dengan segala trauma. Akhirnya setiap di ruangan, setiap masuk nih, hitung tehel. Maka waktu awal-awal pernikahan, kami masuk di rumah orang kunjungan, kalau tidak salah di rumah Pasel, kalau tidak salah pernah di Lihat Buku, atau saya lupa pokoknya di bagian Lihat Buku, Bogem bilang begini, Bapak hitung-hitung tehel Kak? Iya betul, saya hitung begitu. Tapi maaf, itu sudah sembuh. Sampai sekarang pun masih di setiap ruangan yang baru saya masuk sering saya hitung tehel. Termasuk di rumah sakit Vaga, begitu-gitu yang baru-baru kalau masuk tuh langsung hitung tehelnya sekian. Termasuk ruangan ini kan 13 meter, bagi 60 masih hafal-hafal. Kursi berapa itu, karena kebiasaan. Kenapa saya ceritakan ini? Begini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Supaya dalam kehidupan kita sebagai keluarga besar ini kita saling mendoakan. Ternyata Pak Gem ini banyak juga stresnya. Iya kasih. Makanya seperti itu. Itu sedikit intermezzo tentang gereja tadi. Ini dikatakan begini ya. Konsisten dalam panggilan sebagai pelindung, Yusuf menjalani peran sebagai suami dan ayah dengan kesetiaan yang luar biasa. Bertanggung jawab pada apa yang dipercayakan. Bukan hanya waktu bayi. Di dalam pengasuhannya itu kita bisa lihat ketika dibawa 8 hari sunat. Bapak Ibu, cerita sunat 8 hari itu jauh Bapak Ibu, susah. Perlu biaya, perlu tenaga, perlu mengatur waktu sedemikian. Untuk pergi ke Yerusalem. Kalau Bapak Ibu susah pikirkan saja seperti orang mau pergi naik haji. Bukan gampang itu waktu suami istri ini pergi ke Yerusalem. Ceritanya kan begitu saja. Mereka pergi ke Yerusalem. Di sana mau disunat. Kan begitu kan? Itu orang pergi ziarah ke Yerusalem itu paling tidak pergi 7 hari, pulang 7 hari, di sana 7 hari. 1 bulan. Makanya orang harus pergi dalam rombongan-rombongan. Gitu toh? Waktu umur 12 tahun tuh. Waktu umur 12 tahun, termasuk waktu disunat. Waktu umur 12 tahun diajak lagi. Untuk ada upacara orang Yahudi bar mitzvah itu anak-anak hukum. Jadi mereka sudah menghafal kurang lebih 300 berapa hukum itu. 600 atau 300 lupa. Jadi pergi ke Yerusalem itu perlu waktu. Tapi Yusuf sebagai bapak bertanggung jawab. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya mari sebagai orang-orang yang sudah ditebus milik kepunyaan Tuhan. Tuhan mau kita hidup sebagai orang berintegritas dengan memiliki ketulusan hati, penundukan diri, dan kuasai diri. Amin? Iya. Karena di buah roh itu terakhir disebut apa? Kita harus menguasai diri kita dalam segala hal. Begitu. Seperti itu. Bahkan dalam hal ibadah saja. Kalau Bapak Ibu bicara lebih gali tentang penguasaan diri ini. Di Korintus itu dibilang begini. Karunia nabi takluk kepada nabinya. Iya toh?
Itu bicara tentang penguasaan diri juga. Dalam konteks kita beribadah, kalau Bapak Ibu beribadah saking merasakan kebaikan Tuhan dan itu kemudian euforia sedemikian bahkan sedikit ekstasi, bukan ekstasi yang dipakai itu. Apa? Kan Bapak Ibu tidak berdiri di atas kursi lalu salto toh. Itu karena Bapak Ibu menguasai diri. Iya tidak? Begitu. Penguasaan diri. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kiranya Tuhan akan memampukan saudara dan saya untuk hidup berintegritas dengan 3 poin yang diteladankan oleh Yusuf. Tulus hati, ya, ketulusan. Siapa tahu kita tidak bisa melihat orang yang bisa menilai kita, lalu berdasarkan penilaian itu orang kasih tahu, kau miringnya di sini nih. Oh iya kalau begitu. Ya gitu toh. Tulus hati saja. Mungkin kadang-kala waktu dikasih tahu tidak enak. Tidak apa. Karena pada akhirnya itu akan berbuah kebaikan. Amin. Iya. Saya satu kali ikut sidang majelis daerah. Waktu itu masih Sulawesi Selatan, Tenggara Barat. Lalu dapat hotel sekamar dengan senior. Waktu itu masih PDP. Lalu saya duduk membaca Alkitab. Baca Alkitab. Lalu Bapak Pendeta ini bilang begini, kalau cara baca Alkitabmu seperti ini, jangan apa yang kau mau kasih, khotbah apa yang kau mau kasih ke jemaat. Saya bingung. Ini apa ini? Saya lihat. Berapa bukumu di rumah? Apalagi kaunya tamat sekolah Alkitab. Wih sakit sakit. Bayangkan sampai sekarang saya ingat. Tapi sakitnya sudah sembuh. Ya. Sampai sekarang saya ingat. Sakitnya sudah sembuh. Sakit waktu itu. Tapi karena itu. Kemudian saya mendorong diri saya. Iya betul tawa. Tapi setelah lewat tuh. Betul juga. Hanya baca lurus-lurus. Nah, semua juga orang bisa baca. Tetapi kalau kau mau berkhotbah, engkau mau kasih makan jemaat, mau ngajar, engkau harus menggali sedemikian. Pantasan dia tanya, berapa bukumu, berapa? Sampai saya masih ingat, saya jawab apa? Saya jawab begini, ada di jemaat, kami ada 2 orang mahasiswa teologi baru tamat. Itu banyak bukunya. Saya alasan begitu, waktu itu pendeta Uci yang maksudnya, waktu itu mereka masih melayani di sini. Karena memang bukunya banyak, saya bilang banyak bukunya bisa saya pelajari. Apa yang dia jawab? Bukumu berapa? Betul juga. Waktu itu sakit. Saking sakitnya. Ini saking sakitnya. Saya bilang begini, Tuhan bela saya. Dan malam pertama, Bapak ini pergi tidur di tempat lain di keluarganya. Malam kedua juga. Tidak tidur sama-sama saya. Saya berpikir itu sebagai pembelaan Tuhan. Padahal memang dia kunjungi keluarganya. Karena sakit hati. Begitu. Karena sakit hati. Makanya Bapak Ibu mari kita hidup dalam ketulusan. Orang yang tulus hatinya bukan berarti dia kebal terhadap dosa. Tetapi orang yang tulus hatinya gampang dikoreksi. Gampang diluruskan. Tuhan akan menjadi pembela. Amin. Kita akan belajar untuk menundukkan diri kepada otoritas di atas kita. Kemarin saya kasih tahu Bu Gem, saya belum pernah khotbah doa malam. Pas dengan dia sudah pusing, saya mau jadwal siapa khotbah doa malam. Itu namanya tunduk kepada otoritas. Saya gembala di sini, tapi dia yang susun jadwal. Iya. Saya hitung-hitung saya baru 1 kali khotbah doa malam. Saya kasih tahu. Dan saya masuk tepat waktu. Ketika dia lagi pusing, siapa lagi yang belum dijadwal doa malam? Itu namanya apa? Tepat. Apel emas di piring perak. Selesai, tidak ada konflik. Penundukan diri, yang kedua, kuasai diri. Mungkin kita akan belajar bahkan untuk sesuatu yang kita anggap ini baik. Tetapi untuk menyatakannya perlu kita kuasai diri. Amin. Itulah 3 ciri yang diteladankan Yusuf sebagai pribadi berintegritas. Mari berdoa. Materaikan firman-Mu ini
supaya bukan hanya menjadi pengetahuan, tapi menjadi kelakuan. Bahkan hambamu sendiri yang menyampaikannya jauh daripada kesempurnaan. Tetapi satu hal yang kami percaya, Tuhan selalu ada bagi kami. Karena Engkau Immanuel. Engkau akan sanggupkan kami sebagai keluarga besar Gereja Betel Indonesia, Jemaat Rumah Doa. Kami akan hidup sebagai pribadi-pribadi yang berintegritas. Sehingga kami juga akan hidup bersama keluarga gereja Tuhan yang ada di kota Bau-Bau ini. Bahkan seluruh umat Tuhan di seantero muka bumi. Hormat kemuliaan hanya bagimu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Di dalam nama itu kami menerima jawaban doa bahkan lebih dari apa yang kami doakan. Amin. Ya puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kita Bapak Ibu Saudara. Dan saatnya kita akan membawa korban syukur kita, persembahan kita, sambil mempersiapkan persembahan saudara nanti dengan kasih Kristus. Ibu Dorka Sarante akan pimpin kita untuk doa syukur pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini Tuhan yang mengajarkan kami untuk punya integritas dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan itu dalam kehidupan kami. Berikan kami hikmat Tuhan untuk mengerti firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan berikan kami iman dan kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu yang sudah selesai pada siang hari ini memberitakan firman-Mu Tuhan, Engkau pakai lagi Tuhan Yesus. Dan siang hari ini Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan. Mari Engkau memberkati kami Tuhan, memberkati persembahan kami pada siang hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memberi yang terbaik Tuhan. Karena kami percaya Engkau lebih dulu memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Biar kami mau lakukan itu semua dengan sukacita. Karena kami percaya Engkau Allah yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya puji nama Tuhan, selamat memberi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Yang
untuk kita semua yang sudah boleh datang beribadah di GBI, Bethel Rumah Doa Bau-Bau. Dan sebelum kita akan menyaksikan info Bethel News, adakah dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Jika ada, nanti dengan hormat boleh bangkit berdiri. Ya, puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang setia, dan kita akan bertemu di ibadah minggu depan selanjutnya. Berikut Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan info Bethel News yang akan ditampilkan oleh multimedia. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, kita telah memasuki minggu keempat di bulan ini, masih dengan tema membentuk pribadi unggul. Artinya, hidup sesuai dengan ajaran Kristus dalam segala aspek kehidupan, baik perkataan maupun perbuatan. Kita belajar bahwa integritas bukan sekedar moralitas luar, melainkan respon yang tulus, taat, dan terkendali di hadapan Allah dan sesama. Bersama saya, Bernike Abigail akan memberikan informasi kegiatan Gereja Bethel dalam sepekan. Inilah Bethel News. Pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2025, ibadah PI dan misi, majelis, dan tim profetik pukul 19.00 Wita di Rumah Doa. WL Ibu Desi Berhitu, musik Bapak Benny Ham. Pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2025, ibadah WBI di Rumah Doa. Tuan Rumah Ibu Meidi Caroline, WL Ibu Murti, musik Ibu Oviana, dan firman oleh Ibu Sincetan. Pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025, latihan ibadah doa malam dan ibadah minggu pukul 19.00 Wita di Rumah Doa. Bagi majelis dan semua jemaat GBI Rumah Doa Bau-Bau, bergabunglah ke dalam ibadah doa malam yang diadakan pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2025 jam 19.00 Wita di Rumah Doa. WL Ibu Lydia Mowisu, singers Bapak Ronald Metungku dan Saudari Esra Munte. Musik Bapak Benes Mowisu, Bapak Benny Ham, Saudari Pasamantong, dan Saudara Jack Faith Hariman. Firman oleh Bapak Daniel Ruruk dan multimedia oleh Saudari Tessa Mantong. Bagi anak pemuda remaja, bergabunglah ke dalam ibadah Youth Bethel yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025. WL Saudari Gabriela, musik Saudara Henry, Saudara Yuka, dan Saudara Jack Faith Hariman. Firman oleh Bapak Eki Sadi. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Ibadah Raya ini juga dapat Anda saksikan secara live streaming hanya melalui Facebook GBI Rumah Doa Bau-Bau. Pelayan profetik ibadah Raya Minggu adalah sebagai berikut. WL Ibu Desi Berhitu, singers Bapak Robi Hariman dan Saudari Gabriela. Musik Bapak Benes Mowisu, Bapak Benny Ham, Saudari Pasamantong, dan Saudara Jack Faith Hariman. Pelayan Perjamuan Kudus, Bapak Johannes Agus dan Bapak Yance Dompe. Multimedia, Bapak Mansur, Asyer, Ibu Harlina, Ibu Sincetan, dan Ibu Mary Kurniawan. Doa oleh Ibu Yonce Lomlia. Bawalah anak-anak Anda ke dalam ibadah Bethel Kids yang diadakan setiap hari Minggu pukul 9:30 pagi. Pelayan ibadah Bethel Kids adalah sebagai berikut. WL Ibu Oviana, musik Kakak Jaya, pendamping WL Kakak Sisi, kelas gabungan oleh Kakak Murti dan Kakak Widya, pendamping sekolah minggu Kakak Vivi dan Kakak Moren. Dress code memakai baju putih. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara-saudari di sepanjang minggu ini. Pada tanggal 27 Juli, Saudari Stefani Christian. Pada tanggal 29 Juli, Bapak Vincent Wijaya dan Saudara Julius Berhitu.
Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, dan pembangunan dapat memberikan ke kotak yang tersedia atau melalui transferan ke Bank Panin dengan nomor 7417004041 atas nama Yongche Lomilia atau Daniel Ruruk. 1 Petrus 2 ayat 12 berkata, "Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka." Demikianlah Betel News untuk minggu ini. Biarlah berkat dan kemurahan Tuhan selalu melimpah atas kita semua. Saya Bernike Abigail mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sekian info Betel News, ada pengumuman tambahan dari Bapak Gembala? Baik, kalau tidak ada kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput kita semua Bapak Ibu Saudara, mari bangkit berdiri. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita akan Tuhan. Kami bersyukur kami boleh beribadah, memuji muliakan Tuhan, dan kami percaya pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu karena kasih karunia yang ada dari Tuhan bagi kami. Bukan karena siapa yang memuji, siapa yang menyembah, tetapi karena Engkau yang dipuji dan Engkau yang disembah. Terima kasih kami boleh beribadah, mendengarkan sabda-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu itu memberikan kekuatan bagi kami semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang menyelaraskan kehendak-Nya dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan yang indah. Semua yang hadir dalam ibadah, semua yang terlibat, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa secara khusus bagi anak kekasih Stefani yang hari ini berulang tahun. Tuhan berkati ia. Kami percaya perlindungan Tuhan akan nyata terus dalam kehidupannya, sekalipun tentunya jauh dari orang tua, ia tidak kehilangan kasih dari bapa maupun ibunya, yang boleh menerima kasih orang tua melalui kakek neneknya, melalui saudara-saudari, paman, dan bibinya. Tuhan memberkati juga dalam studinya. Berdoa menyerahkan juga yang berulang tahun pekan ini, Pak Vincent Wijaya maupun saudara Julius Berhitu. Tuhan memberkati di dalam kehidupan mereka, yang jaga lindungi. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang tidak sempat hadir dalam peribadatan. Kami percaya berkat Tuhan tetap berlaku atas hidup mereka. Mereka yang terhalang karena kondisi sakit,
Tuhan mampukan, sembuhkan mereka sehingga kami boleh berhimpun kembali bersama-sama untuk memuji Tuhan. Yang sedang dalam perjalanan Tuhan jaga, lindungi selalu. Bahkan yang acuh tak acuh sekalipun, tetap oleh kasih dan rahmat Tuhan mereka akan dijamah sehingga mereka juga akan memiliki kerinduan untuk bersekutu. Demikian juga kami, biarlah kami terus memelihara api kerinduan persekutuan, baik kepada Tuhan maupun juga kepada sesama. Sekarang kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dalam aktivitas kehidupan kami. Mari Tuhan berkati kami semua, berkat bagi orang-orang beribadah, berkat bagi orang-orang yang diutus untuk pulang memberitakan Injil. Karena itu layakkanlah hamba-Mu menjadi saluran berkat untuk menumpangkan tangan supaya kami menerima berkat itu. Karena itu Bapak Ibu, kembalilah dalam kehidupan-Mu, arahkan hati dan pikir-Mu kepada Tuhan. Ingatlah senantiasa Tuhan yang memerintahkan, Tuhan juga yang akan menyanggupkan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Dengan iman, terimalah berkat. Kasih karunia, damai dan sejahtera yang bersumber dari Allah. Kasih karunia, damai, sejahtera yang melampaui segala akal pemikiran manusia. Kasih karunia itu dicurahkan atasmu, atas kita semua hari ini bahkan sampai selamanya. Tuhan yang akan memampukan engkau dan saya untuk hidup menurut kehendak-Nya. Di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan setiap kita yang diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, ibadah kita selesai, salam sehati.